Nih, dua. Ya. Ya. Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'alallah yatasamtu billah. Bismillah fawatu amrina ila Allah ma sya'allah la quwwata illa billah. Bismillah tahasamna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah azzallahu bismillahi jalallah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillah. Qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah dimanapun anda berada, terima kasih atas fasilitasi ini semua. Semoga siapapun dari antum yang menyumbang sampai ini bisa bayar listrik, sampai kita bisa melihat keindahan ini, karpet, lampu dan sebagainya, dan merasakan kenyamanan AC, dan merasakan bagusnya sound system, dan merasakan dan melihat acara pengajian ini memadukan antara visual, audio, dan ya gambar gitu, video dan sebagainya. Mudah-mudahan siapapun di antara antum sekalian yang menyumbang demi kenyamanan dan keterlengkapan ini semua, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Allah ganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Allah ganti dengan kesehatan yang prima. Allah kasih ganti dengan keluarga yang harmonis. Allah ganti dengan pasangan yang setia. Allah ganti dengan anak yang saleh wal salehah, yang hafiz wal hafizah. Allah ganti dengan kemuliaan dunia wal akhirat. Allah ganti dengan ketenangan dan kenyamanan hidup. Allah ganti semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biar semangat yang nyumbang, pengen tahu ntar nambah apa kagak gitu. Hadirin, sebagaimana yang saya sampaikan, saya janjikan kajian kita melulu soal sejarah, dan kita sudah lewati sejarah tentang Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan semuanya. Kita udah lewati Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Kita udah lewati itu semua. Dan sekarang masuk kepada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan 2 pekan yang lalu udah saya bacakan itu, dan sekarang visualnya supaya kita semakin yakin. Dan ini memang nggak didapat di sekolahan, karena itu baik-baik dah minta nih rekamannya nih, ini boleh dibagiin sama semua orang, boleh, asal punya flash disk atau bawa flash disk, bawa minggu depan atau pekan depan minta sama Sulaiman, ya Bang Leman, kopiin dong boleh, atau dibuka, di download di nanti ya, silakan masuk ke webnya ya. Semua materi boleh di-download. Materi saya yang tentang semua boleh di-download. Baik, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat semua kerajaan ini, kemudian cuplikan-cuplikannya saja. Karena banyak kerajaan-kerajaan yang tidak didokumentasikan dengan baik gitu, dan saya sendiri belum berkunjung ke tempatnya masing-masing. Karena akan dapat informasi itu bukan dari perpustakaan, tapi dari bekas
bekas sisa-sisa kerajaan itu, ya, sebagaimana yang telah kami lakukan ke Siak Sri Indrapura, ke Pajang, Tebing Tinggi, Bukit Tinggi, ya, ke bekas-bekas kerajaan di Aceh, di Perlak, Samudra Pasai, ya, kerajaan yang di Sriwijaya, yang zaman dahulu. Terus saja kami bergerak, tak pernah berhenti. Nah, kali ini kita melihat kerajaan Islam yang awal mula kemarin sudah, ini hanyalah melengkapi. Apa hikmahnya? Nanti kita lihat. Setelah kita mempelajari sejarah-sejarah ini, nanti kita lihat hikmahnya bagaimana. Artinya sebuah keniscayaan kalau kita tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Karena itu kalimat NKRI harga mati sampai sekarang mesti terus kita gaungkan, karena memang yang paling tepat saat ini ya itu dia, bukan yang lain. Ya, dengan beraneka-ragaman suku, dengan aneka-ragaman budaya, dengan aneka-ragaman semua 6 agama yang kompak, dengan berbagai macam semua, kita memilih itu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui sekali lagi, untuk saya tegaskan sekali lagi dan sekali lagi, tidak ada bentuk baku dalam Islam bentuk sebuah negara, nggak ada. Dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Silahkan dimusyawarahkan mana yang terbaik untuk situasi, kondisi, alam dan lingkungan. Jazakumullah. Terima kasih. Ya. Masya Allah, jazakumullah. Silahkan. Dan kita pernah melalui, lihat ini cuplikan ya, sekali lagi ini cuplikan. Kita pernah melalui ini semua. Ini bentuk kerajaan-kerajaan kita dulu. Lihat, kerajaan Perlak sendiri, Samudra Pasai sendiri, Aceh sendiri, Siak Sri Indrapura sendiri, Palembang, Darussalam, Banten, Demak, Pajang, Mataram, Islam, Banjar, Pontianak, Bima, Goa, Talut, Tidore dan Ternate. Ini hanyalah sebagian. Yang saya ingin lihat dan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebarannya itu melulu semua sampai ke pelosok. Jadi dari Aceh sampai Papua pernah seperti ini, gitu. Dan 1950 kita belum ada negara kesatuan Republik Indonesia, belum ada. Adanya Republik Indonesia Serikat, RIS, yang terdiri dari beberapa kerajaan, gitulah. Dan ini adalah cuplikannya. Kok dibahas, Ustadz? Ya memang perlu dibahas, kan sejarah bergabung semuanya dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kita pilih, bukan sekedar republik seperti di Irak republik, bukan sekedar kerajaan seperti di Saudi Arabia, bukan sekedar monarki di Jordania, bukan perdana menteri seperti di Malaysia, bukan seperti di Brunei Darussalam ada sang raja yang menguasai segala-galanya. Bukan, yang kita pilih adalah negara kesatuan Republik Indonesia untuk saat ini. Itulah yang paling tepat buat bangsa kita, hadirin. Nah, apalagi dengan Pancasilanya, Masya Allah, itu udah kita bahas berkali-kali ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutin. Jadi kalau kita teliti setiap kerajaan yang ada di Indonesia ini, asalnya nih semuanya ini kerajaan Islam. Semuanya. Hanya saja bedanya kita dengan bekas-bekas kerajaan yang dulu, itu kita tetap mempertahankan. Contoh, kerajaan Perlak. Dulu kan Islam di Aceh. Sampai sekarang orang Aceh masih Islam nggak? Masih. Itu yang mesti kita ambil pelajaran berharga. Dulu sebelum ini kerajaan Perlak kan tahun 770. Ya, 770. Bayangkan ya, kerajaan Perlak tuh lebih dulu daripada kerajaan Tamasek Singapura. Ada Islam di Singapura? Ya ada, tapi bagaimana nasibnya? Ya terpinggirkan, ya minoritas, ya nggak bisa berbuat apa-apa karena semua yang pegang mereka, gitu. Itu tahun 1200 di Singapura. Atau Mindanao mana Mindanao? Sekarang Filipina, gitu. Ini Perlak, tapi Islam tetap ada, nggak kemana-mana, gitu loh. Hanya bentuknya menjadi bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia, begitu loh. Begitu juga semua kerajaan-kerajaan yang lain. Ya, dan ini tidak lain tidak bukan karena kita mengadopsi budaya Indonesia. Subhanallah. Kalau enggak kita juga nauzubillah, bagaimana coba? Tahlilan bagian daripada budaya Indonesia loh. Ya, Maulid Nabi luar biasa semaraknya di sini loh. Di negaranya nggak begitu, Pak. Betul apa tidak saya ngomong? Di Saudi Arabia sesemarak kita nggak? Enggak, padahal asalnya Saudi Arabia loh. Iya kan? Saudi Arabia.
Bisa bikin maulid besar-besaran di jalanan gitu, tablik akbar gitu, bisa, besokannya semua ditangkap. Nggak boleh bikin begitu. Tapi lihat kita, ya, insya Allah. Jadi ini ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kita nggak belajar dari situ? Bersyukurlah, bersyukurlah, masih boleh tuh begitu-begitu tuh, bersyukurlah. Karena itu saya sering sampaikan kepada para dai yang dikit-dikit bilang maulid bid'ah, nggak boleh. Maulid bid'ah, nggak boleh. Kita prihatin sekali, Pak. Yang bikin Islam syiar itu adalah kumpul-kumpul itu loh dalam maulid, kumpul-kumpul itu loh dalam Isra Mi'raj, kumpul-kumpul itu loh dalam peringatan tahun baru Islam 1 Muharram, kumpul-kumpul itu loh dalam nuzulul Quran, kumpul-kumpul itu loh gitu loh. Bahkan kalau perlu kurang kita mesti bikin peringatan maulid Nabi, bulan berikutnya peringatan Isra Mi'raj, peringatan berikutnya peringatan perang Badar gitu loh, peringatan perang Khandaq, peringatan pernikahan Nabi dengan Khadijah, peringatan wafatnya Umar bin Khattab, peringatan perjanjian Wa'dal Umariyah, peringatan ditandatanganinya perjanjian Madinah, peringatan kalau perlu begitu, kalau perlu. Ini soal metode, nggak bisa dibid'ahkan, nggak bisa. Bid'ah banget kalau sembahyang subuh 3 rakaat. Bid'ah banget gitu loh kalau sembahyang zuhur karena capek 1 rakaat aja, bid'ah. Begitu, mengada-ngada banget begitu loh. Bid'ah banget kalau umpamanya sholat pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, bid'ah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi, bid'ah banget gitu loh. Tapi bukan maulid yang dibid'ahkan. Kumpul-kumpul kita itu udah ada sejak zaman baheula, dan ini yang disebut jamaahnya. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat kerajaan Perlak, apa yang terjadi? Sejarahnya dari Marco Polo, Perlak atau di Aceh, Perlak di Aceh, penyebaran Islam dilakukan oleh Syekh Muhammadullah Arif, bagian daripada cucu-cucu Rasulullah. Kesultanan pertama Perlak adalah Alauddin Shah. Terjadi pertikaian antara suku dan Syekh di Perlak. Kenapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang baca? Karena salah satu pembawanya adalah yang mulia Sultan Salman Al-Farisi dari Persia, begitu ya. Kita nggak ngebahas itu karena ini akan mencoreng, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, begitu ya. Ya karena malulah kita begitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dan hidayah buat kita semua sehingga nggak ada lagi pertikaian-pertikaian yang terjadi di Indonesia. Tapi ini pernah terjadi di Perlak tahun 774, 775 pernah terjadi pertikaian ini. Jangan sampai terjadi lagi, ya. Dan kemudian Perlak selesai, masuk ke Samudra Pasai, disatukan semua. Disatukan. Raja yang paling terkenal Sultan Malikul Saleh, ya. Nah, ini ada dalam catatan Ibnu Battuta. Tapi saya suka bukan keki, kenapa di satu doang yang ditulis gitu loh, Ibnu Battuta begitu loh. Padahal dua orang. Siapa yang tahu? Ibnu Battuta dan dua orang. Ibnu Battuta dan ayo dong. Ini penting, namanya mesti diingat. Dan dia pernah singgah di Sumatera 1200-an. Ibnu Battuta dan Ibnu Haikal. Nggak bercanda, beneran serius. Coba cari di googling deh, ya. Siapa Ibnu Battuta dan Ibnu Haikal? Itu 2 pelaut, 2 pengembara Muslim, ya, yang pernah singgah ke Nusantara. Dulu bukan Indonesia ya, belum ada Sumatera ya, disebut Nusantara ya. Dan di sini pernah menggunakan hukum dengan uang dinar dan dirham. Ya, pernah menggunakan itu semua. Bukti-buktinya ada di museum ya. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian datang ke museum virtual digital di Kampung Duku yang mau ke Cilangkap tuh.
atau perpustakaan nasional di mana? Jalan Salemba Raya, begitu ya. Karena itu juga referensi saya, demen di situ nongkrong, udah baca-bacaannya udah lengkap. Kadang-kadang perpustakaan Pak Faldizon juga lengkap juga itu, masya Allah ya. Nah, berikutnya adalah kerajaan Aceh ya. Ini sumber sejarahnya kitab Bustanus Salatin karangan Nuruddin Ar-Raniri. Dulu kita masih SD belajar begini. Entah sekarang apakah masih dipelajarin nggak di SD SMP begitu ya. Raja pertama Sultan Ali Mughayyad Shah. Kalau kita lihat nama-nama ini ya, nah mencapai puncaknya itu pada Sultan Iskandar Muda. Jadi lapangan terbangnya juga di sana disebut begitu ya. Nah, Selat Melaka ini udah masuk Malaysia sekarang, bukan Indonesia lagi ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah keberhasilan Portugis dari Malaka. Dan kalau kita lihat tahunnya, ini tidak lama setelah perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas mengamanahkan Portugis ke Indonesia, ke bagian timur, dan ini adalah bagian daripada Crusader jilid yang ke-8 ya. Ya, banyak amat perang salibnya. Iya, perang salib itu sampai ke-8. Yang pertama mulai tahun 1099 ya, dipelopori oleh Paus Urbanus II yang diserang pertama kali Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya sekarang, kenapa belum pernah diserang Masjidil Haram? Pernah sama Syiah sekali dulu ya, pernah. Dan Hajar Aswad dibawa ke Iran. Pernah 17 tahun tawaf nggak pakai Hajar Aswad, pernah terjadi ya. Nah, kenapa nggak pernah ada penyerangan terhadap Ka'bah? Pernah dulu Abraha, tapi sekarang terus Masjidil Aqsa. Jawabannya adalah Masjidil Aqsa adalah tanah suci 3 agama, diperebutkan sampai detik ini. Tanah suci 3 agama, yang disucikan juga sama tempatnya, nggak beda jauh. Bapak Ibu yakinlah kagak bakal ketemu di buku sejarah manapun, tapi saya yang sudah lama sekali pada waktu itu di sana bergaul, bertanya, ngobrol sama mereka, saya bertanya langsung, saya sendiri yang bertanya kepada para orang Yahudi yang suka ibadah yang begitu tuh. Bukan mentokin ke dinding ya, bocor palingnya, enggak, dia cuma begitu doang gitu ya, begitu doang ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Saya tanya, ngapain di sini? Dia bilang apaan? Because this is the closest, yang terdekat to the holiest land in the world. Di sini sebabnya, ini yang terdekat dengan yang tersuci di muka bumi. Sebenarnya bukan di situ tempatnya dia meratap, tapi karena itu yang terdekat, yaitu yang dituju apa? Kubah emas. Yang dituju Kubah Sakhra. Yang dituju Dome of the Rock. Kenapa? Karena di bawahnya Dome of the Rock ada batu, di mana menurut kepercayaan Yahudi ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima kurban Nabi Ibrahim di situ. Jadi menurut Yahudi, tanah tersuci di muka bumi yaitu dia, di bawah Dome of the Rock, yang ingin diambil, yang digali supaya rubuh dan sebagainya dan sebagainya. Saat ini lokasi itu dalam penguasaan PBB. Jangan salah, jangan bilang ini dikuasai oleh Israel. Tidak, itu dikuasai oleh PBB. Begitu. Karena Israel yang megang otoritas, maka Israel memegang kunci, dan orang Islam pun memegang kunci yang di dalam. Jadi dua-dua belah pihak harus dijaga bersama, maka itu sampai sekarang dijaga terus. Jadi itu tanah suci bagi Yahudi, yang Dome of the Rock di bawahnya. Bagi umat Nasrani juga tanah suci. Umat Nasrani menyebutnya di situ Bukit Moria. Di bawahnya ada Bunda Maria. Ketika Bunda Maria, kalau orang saudara-saudara kita yang beragama Kristen berkata Tuhan hadir melalui rahim Bunda Maria, begitu. Kalau orang Islam mengatakan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada rahim Bunda Maria, Maryam kalau kita bilang. Jadi disitulah Tuhan hadir kata Kristen. Jadi tempat itu tempat yang suci di muka bumi.
Paling suci itu tempatnya. Coba bayangkan. Dan bagi umat Islam juga salah satu tempat suci itu tanah haram juga. Kenapa? Karena di batu itu, di batu di mana kata Yahudi Allah menerima kurban Ibrahim, di batu di mana Bunda Maria ditiup Tuhan hadir melalui Bunda Maria, di batu yang sama Rasulullah Mi'raj ke masjid, ke Sidratul Muntaha. Hadis, bukan hadis sahih, dari cerita sahih dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tahun berapa? Tahun 646. Ketika Umar bin Khattab 636, maaf, 632 Abu Bakar Siddiq wafat, 632 Rasulullah wafat, 634 Abu Bakar Siddiq wafat, 634, 635, 636 Umar bin Khattab membebaskan Masjidil Aqsa. Pada waktu Umar bin Khattab mengembalikan Masjidil Aqsa menjadi masjid, sebelumnya menjadi gereja dari Heraklius, ya, Umar bin Khattab bertanya kepada penduduk sekitar, dari mana kekasihku Mi'raj? Penduduk menjawab, dari tempat ini. Dan memang tempat itu unik. Kalau antum melihat struktur tanah Palestina, ini tanah Palestina, ya, tanah Palestina. Ada tempat yang lebih tinggi dari situ, dari tanah Palestina lebih tinggi, itu adalah Old City. Old City. Di atasnya Old City ada komplek Masjidil Aqsa. Di atasnya komplek Masjidil Aqsa ada Dome of the Rock. Gitu. Jadi kayak gini, ini kota, ada lebih tinggi lagi dikit, lebih tinggi, dan itulah tempatnya. Dan dari sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj. Di situ dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempat dipanggilnya Rasulullah Mi'raj menuju Sidratul Muntaha bersama Burak dan malaikat Jibril untuk menerima perintah sholat di situ di kita. Nah, itulah sebabnya selalu dikatakan tempat suci, tempat suci, tempat suci. Tapi alang sedihnya hari ini, laknatullah, ya, Israel, negara, ya, Yahudi, bukannya Israel Nabi Yakub, laknatullah, negara Israel itu telah melakukan sewenang-wenang, ya, mengabaikan 16 butir-butir PBB yang harus melindungi tempat itu diterabas semua oleh mereka. Nah, jemaah sekalian dimulakan Allah, kita masuk ke kerajaan berikutnya, ya, kerajaan Melaka. Kerajaan Melaka sekarang yaitu dia di atas tuh, didirikan oleh, ya, para misora yang kemudian bergelar Iskandar Shah, ya. Kerajaan Malaka, kalau umpamanya yang pernah ke Malaysia, ini adalah bagian daripada kerajaan Nusantara. Nah. Oh ya, iya, iya. Masya Allah, anti kagetin aneh juga, aneh kaget aneh. Ya, Sultan Mansur Shah, ya, itu kerajaan, sang raja yang ada pada waktu atau mencapai puncak kejayaannya. Bagi yang pernah, ini dijaga. Nah, itu dia sayangnya kita dengan nggak bisa menjaga kita, ya. Di Melaka masih sangat terjaga, dan jangan lupa di situ yang lebih terkenal justru gerejanya. Yang lebih terkenal siapa? Gerejanya, ya. Karena 1511 tuh, ya, dikuasai oleh Portugis dipimpin Alfonso de Albuquerque, itu ada gereja sampai sekarang masih dipertahankan, gereja 1511. Kenapa dipertahankan? Ayo anak-anakmu, ibu, anak-anakmu bertanya dari ceramah ini, kok gerejanya dipertahankan? Jawabannya apa? Apa? Jawabannya apa? Kok gerejanya dipertahankan? Jawabannya apa? Nak, jawab begini. Nah, merusak gereja itu diharamkan dalam Islam. Jawab begitu dengan tegas. Siapa yang haramkan? Umar bin Khattab mengharamkan, Rasulullah mengharamkan,
dan surat Al-An'am 108 mengharamkan. Jadi jangan sok tahu. Ya, ini gereja nih. Bakar. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Umar bin Khattab dalam perjanjian Wa'dal Umariyah nggak boleh mengganggu, nggak boleh merusak, bahkan simbol-simbolnya. Jadi ketika gereja ini dipugar, nggak masalah Pak. Itu kepercayaan orang kok. Itu nggak boleh kita ganggu, haram Pak. Haram mau ganggu, haram merusak, haram mencela, dan haram menghina. Ya, hati-hati, jangan kejebak dengan emosi sesaat. Mentang-mentang ini, jangan. Haram saudara, haram. Tapi haram juga ikut-ikutan gitu loh. Haram juga ente sholawatan di situ, emang kagak ada tempat lain apa gimana sih? Ya. Ini kan buat dakwah Ustadz. Begini aja deh supaya kita selamat, nggak pakai debat kusir deh, ya. Nggak pakai debat kusir ya. Bukankah Rasulullah bilang, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi? Bukankah Rasulullah bilang, alaikum bisunnati wa sunnatan khulafur rasyidil mahdiyyin? Bukankah itu? Lalu bagaimana perlakuan para sahabat dengan gereja? Contohnya Umar bin Khattab deh misalnya. Umar bin Khattab melindungi gereja, tetapi Umar bin Khattab lewat gereja itu lari. Jalan nih, jalan, begitu lewat dia agak lari kencang. Kenapa? Saya takut mati di situ. Coba, lente masuk gimana? Ya, Umar bin Khattab tuh nggak berani, jadi agak cepat sedikit dia jalannya. Coba baca dalam kitab Umar Amirul Mukminin, terjemah Ali Audah. Judul aslinya Khalifatul Rasulullah SAW, yang tulis Khalid Muhammad Khalid. Lengkap di situ, selengkap-lengkapnya. Cari, ada terjemahnya, udah ada terjemahannya. Cari selengkap-lengkapnya. Segini bukunya, ada 1000 halaman lebih. Cari dan bacalah tentang itu semua. Insya Allah akan sangat cukup dan mumpuni untuk kita bisa bersikap gitu loh. Ya kalau umpamanya kata ulama ini, kata ulama itu begini begitu, ya bagaimana sih? Ya, kita kata Rasulullah dong, betul? Kata para sahabat dong, betul? Kata Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, gitu aja saudara. Ya, makanya sampai sekarang di Melaka ini ada gereja tua yang sangat dilindungi, ya. Dan di Indonesia juga ada gereja tua gitu kan, Pance Pondaak ya, diganti sama orang musolah tua, bandel banget yang ganti siapa itu. Viral lagi di YouTube, aduh elah. Nah berikutnya ini dia. Nah belum lama kami kesini, ya sayang kami kesini nggak ketemu para keluarga karena kami terlalu pagi, habis subuh kami kesini. Ya, didirikan Sultan Abdul Jalil, udah mulai masuk 1700. Ini Siak Sri Indrapura, ya. Letaknya strategis, dia di berapa jam tuh dari Jambi ya? 5 jam kami dari Jambi. Ya, dari Jambi kami 5 jam ke tempat ini dan masih seperti ini persis. Ya, dengan kehidupan yang nyaman, tenang, damai, ya, sepi di sana ya, di Siak ya. Ada hal yang sangat unik dan lucu di sini ya. Karena kami buru-buru kembali ke Jambi untuk mengejar pesawat, sehingga kami tidak sarapan di masjid dan tidak sarapan di kerajaan. Udah kami sarapan di jalan aja deh, gitu. Entar sarapan di Jambi aja deh gitu. Rupanya tim pemandu namanya Pak Abdurrahman, yang mandu kami ini tiba-tiba bilang, Ustadz saya nggak kuat, saya sakit mah kalau umpamanya makan tertunda. Gitu loh. Ini saya bawa roti, bawa pisang, enggak, bagi dia makan tuh nasi, kalau bukan nasi belum makan, gitu ya. Sahabat saya orang yang sangat baik. Akhirnya kita berhenti di sebuah warung. Warung itu terpencil, banyak perkebunan kelapa sawit gitu loh. Begitu kami turun, kami masuk ke tempat sarapan kami, kira-kira jam 6, jam setengah 7 gitu. Tiba-tiba yang pemilik warung tiba-tiba menjerit dan menangis gitu loh. Menjerit menangis. Kami bingung kenapa. Ini Ustadz Haikal, kenal rupanya.
Babe, babe, dia nangis gitu loh. Perempuan dia peluk saya. Untung nenek-nenek yang peluk sih. Bahaya kalau bukan. Untung nenek dipeluk, saya nangis. Ya ampun, dicium tangan selalu. Ibu, kenapa nih ibu? Kenapa ibu ini idola saya? Ustaz lihat. Diunjukin handphonenya. Isinya saya semua, bener, masya Allah. Dia panggil lakinya, dia panggil anaknya, foto bareng di situ kita. Ya Allah, ya Rabbi. Mau dibayar nggak dikasih, akhirnya tetap kita paksain buat terima dan kita tinggal makanan kita ada bawa makanan, kita tinggal di situ supaya terjalin suasana yang indah dan harmonis. Masya Allah, di setiap daerah kita selalu ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Subhanallah. Hadirin bukan Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada waktu banyak ya, masih 19 menit. Baik, kita lanjutin lagi. Dari sini kita kenal nih siapa nih? Yang duit cebanan, tahu nggak siapa? Hah? Siapa? Hasanuddin. Bukan. Ini Bank Indonesia, Pak. Ya, bukan. Ini bukan Sultan Hasanuddin, ya. Ini dari kerajaan. Oh ya, sebentar. Dulu namanya Kerajaan Palembang Darussalam. Ya. Nah, apa namanya? Pangkalan udaranya apa? Nah, itulah. Ya, itulah ya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kita masih berbangga hati, apalagi duit yang baru sekarang ya. Yang 5.000 siapa? Duit yang 5.000 tau nggak apaan? 5.000 siapa 5.000? Ini jarang orang ungkap, jarang orang ungkapnya. 5.000 siapa? Hah? 5.000 siapa? 5.000 Imam Bonjol. Ngarang loh. Itu mau 5.000 dulu kali. 5.000 baru siapa? Itu Kiai Haji Idham Khalid. Tuh, pada nggak tahu anak-anak muda zaman sekarang. Itu Kiai Haji Idham Khalid. Ya, masya Allah, tokoh yang luar biasa di zamannya, jadi menteri dan juga diangkat sebagai pahlawan. Ya, Kiai Haji Idham Khalid, ketua PBNU zaman dulu. Ya, sian meninggalnya karena stroke ya, lama sakit kemudian meninggal. Ya, itu pernah jadi wakil perdana menteri. Ya, pernah jadi wakil perdana menteri. Kemudian zaman Bung Karno, Pak Harto diangkat lagi sebagai menteri agama. Kiai Haji Idham Khalid luar biasa itu. Ya, keluasan berpikirnya membuat kita terpukau. Masih ingat cerita ketika Kiai Haji Idham Khalid, tokoh PBNU, ketua umum PBNU yang pasti melaksanakan kunut dan pasti kalau lupa itu pakai sujud syahwi, pasti tiba-tiba disuruh imam sholat subuh ketika perjalanan naik kapal laut ke Mekah. Tapi tiba-tiba Kiai Haji Idham Khalid tidak baca kunut. Santrinya di bawah, di belakang teriak subhanallah. Tapi Kiai tetap aja salat sampai selesai. Begitu dia, ya Kiai ngajarin kami belasan tahun kami belakang, kata para santrinya. Harus baca kunut. Terus kalau lupa sujud sahwi, ini kita ingetin Kiai cuek aja istilah kita ya. Kenapa? Apa jawaban Kiai dan Khalid? Di belakang kita bermakmum Buya Hamka. Dahsyat banget. Di belakang kita bermakmum Buya Hamka. Subhanallah kan? Toleransinya luar biasa kan? Jadi nggak ada masalah gitu loh. Kecuali kalau sembahyang subuhnya, wah subuh harus giat nih, 7 rakaat. Parah loh namanya. Mumpung subuh semangat 7 rakaat. Nggak bisa. Ya, soal kunut nggak kunut itu urusan furu, ya bukan usul. Kalau usul nggak boleh berubah, yaitu 2 rakaat. Itu ketetapan Rasulullah. Tapi ada kalanya Rasulullah pakai kunut nonstop, ada kalanya tidak pakai. Antum mau pakai apa? Kunut? Silahkan. Nggak pakai, nggak ada masalah. Ya, ini kan yang kita sayangkan. Udah jadi pembicara publik dikenal, tahu-tahu bilang kunut nggak boleh, bid'ah, sesat, neraka. Ya Allah, yang gue minum teh aja dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan demikian saudaraku. Jangan demikian. Anda sedang main-main dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang perlu kita jaga sampai hayat di kandung badan. Lihatlah indahnya negara kita seperti ini, coba. Lihat. Kalau bentuk kerajaan tidak indah karena masing-masing tempatnya. Buat di Betawi siapa ntar? Di Betawi. Sunda Kelapa. Siapa? Siapa Sunda Kelapa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Fatahillah. Ya, ada kontroversi. Ada kontroversi. Nanti kita bahas satu persatu. Belum sampai, ya. Berikutnya itu adalah mulai ke tanah Jawa. Dari setelah Sumatera, ya, kita ke tanah Jawa dan Raden Patah adalah sang pendiri kerajaan Demak. Sampai sekarang masih ada menaranya? Masih, ya. Nah, antum jamaah sekalian kalau mau liburan jangan pikir-pikir kesini dulu, telusuri dulu ini, gitu loh, ya. Kalau Al-Aqsa kejauhan, ya ke Demak deh. Ke Demak kejauhan. Ke Cipinang deh, ada makam Guru Marzuki bin Mirsad. Ya, ke Kuningan deh, ada makam guru, ya, siapa? Guru Mugni. Kejauhan juga. Ya ke Tebet deh, Tebet sama Tebet kejauhan juga loh. Ada makam Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ada makam Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Ya, datang ke situ, ziarah kubur. Ini bagian daripada untuk menggetarkan hati kita sendiri bahwa kita bakal begitu, ya. Saya Uber tuh di mana-mana tuh orang yang pernah saya Uber, alhamdulillah udah semua tuh, ya. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, kalau lihat kerajaan ini, ya, ada hubungannya dengan kedatangan Wali Songo, ya, Wali Songo. Dan penyebaran Islam di Jawa sangat semarak, sangat hebat dengan Wali Songo. Siapa wali yang pertama kali datang ke Indonesia? Wali Songo generasi pertama dan orang pertama. Tidak lain tidak bukan adalah Maulana Malik Ibrahim, anak daripada Maulana Ishaq, anak daripada Maulana Akbar, anak daripada cucu daripada terus ke atas Ali Zainal Abidin, anak daripada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Tidak lain adalah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kan? Hadirin, antum tahu apa yang pertama kali dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik? Baca sejarah yang baik dan benar dan lengkap. Sunan Gresik datang pertama kali bukan dakwah. Catat. Sunan Gresik datang pertama kali ngapain? Ngajarin bercocok tanam. Indonesia pada waktu itu, maaf, Nusantara pada waktu itu, Indonesia belum ada. Nusantara pada waktu itu baru saja perang saudara Majapahit. Perang apa namanya? Paregrig. Ya, perang Paregrig. Nah, itu perang saudara berkelanjutan sampai membuat miskin dan akhirnya nggak terurus pertanian. Maulana Malik Ibrahim datang bukan dakwah, bukan ngajak orang masuk Islam, bukan. Tapi beliau datang pertama kali mengajari membikin irigasi yang baik, mengajari pertanian yang baik dan akhlak yang tinggi luar biasa sehingga orang tertarik. Nggak ada paksaan dalam bentuk agama, nggak boleh maksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu samiun alim. Shadaqallahul azim. Nggak ada paksaan dalam agama, udah jelas kok. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumat ila nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dzulumat ulaika kal dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi demikian itu. Hebatnya para wali songo itu begitu. Kalau kita tahu Sunan Bonang juga dia pendalang, ya,
orang Mendalang dulu pada waktu itu. Dan semuanya adalah keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak bisa dipisahkan. Semuanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pertama kali dakwah, emang ngajak orang masuk Islam? Berdagang dulu kan? Dipercaya dulu kan? Menjadi wholesaler dulu kan? Semua orang nitip barang sama Nabi dulu kan? Dan berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah, itulah model dakwah. Ya, model dakwah begitu. Kebanyakan ya lupa ini orang kayak begini nih. Bahwa Islam harus atamahu minju, amanin dulu itu. Amanin dulu. Wa amanahum min khauf. Itu baru kau akan lihat tadi yang saya sampaikan, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baru idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berikutnya kerajaan Pajang. Nah, kerajaan Pajang ini yang kita lihat di daerah Jawa Tengah, Kota Gede, Pajang tuh ada Jakarta Tingkir, di atasnya Demak, Kudus, Pati dan seterusnya. Ini peta kekuasaannya. Sultan Hadiwijaya ini mengalahkan Arya Penangsang dari Jepang. Nah, hadirin, kalau kita lihat kerajaan demi kerajaan ada selalu konflik di dalamnya. Ya, ada selalu konflik di dalamnya, walaupun tidak semua, ya. Tapi rebutan kekuasaan ada juga. Saya kurang serak dengan kalimat perebutan kekuasaan. Ini boleh download, jadi saya nggak bisa ngerubah, ya. Dari saya lupa namanya siapa tadi itu, ya, tadi depan. Perebutan kekuasaan. Mungkin yang satu merasa lebih baik. Dan ini terjadi pada masa Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Betul? Betul. Tetapi ini tidak terjadi pada zaman Abu Bakar ke Umar, atau zaman Umar ke Utsman, atau zaman Utsman ke Ali. Tidak terjadi. Ya, tidak terjadi saudara-saudara, tidak terjadi. Dan kalau izin waktunya cukup nggak ya? Kalau saya harus ngulang sedikit, Abu Bakar Siddiq diangkat pertama kali bukan Abu Bakar Siddiq, tapi pertama kali Umar bin Khattab. Silahkan buka dan baca dengan lengkap dan detail. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan sedang menunggu proses jenazah, karena biar gimana pun kan beliau manusia. Ya, beliau manusia, bukan hilang di bawah malaikat ke atas, bukan. Sebagaimana cerita salah satu sekte dalam Islam, ya, ada salah seorang sahabat dibawa ke langit gitu loh. Enggak, ya. Nabi Muhammad manusia, dimandikan, dikafani, disolatkan. Ketika proses itu terjadi di Saqifah, itu sedang diangkat pengganti pemegang kekuasaan. Selama ini Rasulullah yang langsung memegang kekuasaan. Karena wafat, jadi harus diganti. Kenapa nggak ngurusin dulu? Yang berhak ngurusin siapa? Gitu loh. Yang berhak imamin siapa? Ya penggantinya. Siapa penggantinya? Belum diangkat. Gitu loh. Jadi mesti ngangkat dulu. Gitu. Maka sekelompok orang-orang di Madinah mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang rapat hanya orang Ansor, hanya orang Ansor, bukan Muhajirin. Orang Madinah tok doang. Orang Mekah yang notabene orang Muhajirin nggak diajak. Datanglah orang-orang Muhajirin diwakili oleh Abu Bakar dan Umar karena paling senior, paling tokoh. Ditanya dalam peristiwa itu, kenapa nggak melibatkan kita? Gitulah kurang lebih. Melihat Umar yang gagah begitu, semuanya langsung takjub, langsung nunduk, mengangkat Umar sebagai Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Umar bin Khattab berkata, demi Allah yang memegang jiwa Umar, Umar tidak berhak memegang satu kaum yang di dalamnya ada Umar, ada Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab sekali lagi, demi Allah yang memegang jiwa Umar, Umar tidak berhak memimpin satu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar Siddiq. Kebayang betapa dahsyatnya Abu Bakar Siddiq, hebatnya. Sampai Umar berani berkata demikian. Padahal Rasulullah bilang, andai kata ada Nabi setelah aku, tentu Umar.
tapi tawaduknya Umar bin Khattab. Jadi salah kalau orang bilang perebutan kekuasaan, tidak ada yang berebut di situ. Diangkatlah Abu Bakar Siddiq dan harus ada janji setia zaman itu, sehingga satu persatu membaiat kepada Abu Bakar Siddiq. Yang ada baiat. Berapa jumlahnya? Kurang lebih 120.000 orang, dan semuanya mau dong membaiat sebagai janji setia. Betul apa tidak? Sehingga makan waktu 2 hari dalam proses pembaiatan, dan ternyata Ali bin Abi Thalib sudah menyelenggarakan jenazah, sudah memandikan dan mengkafani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menuduh, hari ini menuduh, tuh ribut kekuasaan, nggak menyelenggarakan jenazah Nabi, tuh ribut. Astagfirullahaladzim. Yang dulu dah, ke depan aja bersatu, ngapain susah amat sih? Semua orang pasti ada salah, sahabat pun ada salah, cuma satu-satunya manusia yang tidak salah, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah azan, lah nggak diingetin gua. Astagfirullahaladzim. Baik, silahkan. Kita masih panjang sekali karena habis ini kerajaan ada sebaran Islam. Kita lanjutkan pekan yang akan datang, 2 pekan yang akan datang sampai kerajaan Pajang, Jawa Tengah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang nanya kan?